Shalom, salam jumpa saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari Kamis 29 Juli 2021. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita memohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa kita. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan membimbing kami dalam istirahat kami semalam. Tuhan membimbing kami di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu merindukan oleh karena sabda-Mu. Karena kami tahu sabda-Mu lah yang membuat kami semakin dikuatkan, sehingga kami semakin menjadi mengerti apa yang harus kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengar-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di kala pandemi ini, ketika ada orang-orang yang memberikan hidupnya kepada orang lain, ya, seperti para nakes yang ada di barisan terdepan, membantu pemulihan para korban yang terpapar COVID-19, orang-orang yang memperdulikan sesamanya, ya, yang memberikan pertolongan. Saya menyebut orang-orang ini sebagai golongan para pejuang kasih. Para orang-orang yang memperjuangkan kasih itu harus tetap nyata di tengah keadaan yang tidak mudah ini. Dan kehidupan seperti ini, itulah kehidupan yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Hidup yang bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Memang pandemi ini bisa jadi membuat kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Ketika kita panik, ketika kita takut dan terjerembab di dalam sebuah ketakutan, itulah yang membuat kita kemudian hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak mau mencoba memberikan ruang kepada yang lain. Kita tidak mau memperhatikan, wah yang penting aku aman, aku cukup, ya wis, terserah yang lain mau apa. Nah, mari kita akan belajar dari satu bagian Alkitab yang akan kita baca hari ini, 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang sedang terjadi di dalam jemaat Korintus? Kalau kita mendengar satu bagian ini merupakan sebuah teguran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa yang terjadi? Perjamuan kasih yang biasanya menjadi sebuah tanda kebersatuan di dalam komunitas, ya, perlahan-lahan ini mengalami pergeseran makna. Mereka menyelewengkan yang namanya tujuan. Mereka masih hidup bagi diri mereka sendiri. Dikala itu di tengah jemaat Korintus mulailah terbagi di dalam kelompok-kelompok kecil. Dan dikatakan di sana bahwa akhirnya satu kelompok dengan kelompok lain ini tidak dapat membaur. Kenapa tidak mau membaur? Karena ternyata ada juga beberapa kelompok yang hanya mau makan dengan kelompoknya saja. Padahal ia memiliki berkat lebih, tapi ia tidak mau makan bersama dengan seluruh keluarga jemaat kala itu. Dia hanya mau makan bersama dengan orang-orang yang ia kasih saja. Kelompok-kelompok yang dianggap sebagai golongannya mereka. Dan tentu ini menimbulkan sebuah ketimpangan. Ketika mereka yang punya berkat lebih, mereka makan hingga kekenyangan. Sedangkan mereka yang tidak memiliki, ia harus menerima kondisi kelaparan. Namun di tengah kondisi ini justru Paulus bersyukur karena ini menjadi salah satu bentuk ujian. Kenapa? Karena ketika ia melihat ada orang-orang yang masih mau terus mengupayakan kasih, mau memberikan apa yang ia miliki di tengah kehidupan komunitas itu. Itulah yang disebut Paulus sebagai orang-orang yang percaya, orang yang memiliki kepercayaan sejati kepada Kristus. Karena ia tahu bahwa ia harus memberikan dirinya bagi orang lain. Ia harus hadir memberikan kasihnya kepada orang di sekitarnya. Itulah panggilan sebagai orang beriman seharusnya. Nah, saudaraku, ketika peristiwa ini kita hayati, bukankah itu juga seringkali terjadi di tengah masa pandemi? Masihkah kemudian kita hidup bagi diri kita sendiri?
Apakah kita masih mementingkan diri kita sendiri di tengah masa pandemi ini dan bersikap masa bodoh dengan orang-orang di luar sana? Tapi kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita yang begitu besar, nah sudah seharusnya kita membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satu ungkapan dari Gubernur kita Jawa Tengah, ya, Bapak Ganjar, mengenai Jogotongo, ini bisa menjadi wujud nyata, tindakan nyata bahwa kasih itu harus diupayakan di tengah masa pandemi. Kita tidak bisa menjadi manusia yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi mari kita hadir secara nyata. Tidak harus memberikan ketika kita memiliki berkat, tapi kita bisa memberikan berkat lewat dukungan doa, perhatian. Saya rasa itu diperlukan di tengah masa kondisi seperti ini, supaya kita bisa saling menguatkan, kita saling dikuatkan, dan kehidupan kita kembali dipulihkan. Kiranya melalui pembacaan kita, perenungan kita hari ini boleh membuat kita semakin diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi pejuang kasih di tengah dunia ini. Mari saudara, kita melakukannya di dalam terang kasih Allah. Kita menutup perenungan kita dengan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kesempatan ini Tuhan boleh ingatkan kami bahwa sering kali kami masih bersikap egois. Kami masih bersikap mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih bahwa Tuhan ingatkan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami dengan keberlimpahan. Dan kasih itu sudah seharusnya kami juga bagikan kepada sesama kami. Tuhan bisa memakai setiap kami untuk menjadi alat saluran kasih-Mu kepada dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami memohon berkat-Mu. Kami memohon Tuhan supaya memampukan setiap kami, memampukan setiap hati, jiwa, pikiran, dan tubuh kami, supaya kami bergerak melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami baca dan renungkan, namun kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di hari ini. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini, tepat di hari Kamis 29 Juli. Tetap semangat di tengah masa pandemi, karena saudara tidak pernah sendirian menghadapi ini semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.